Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa lagi mengaji di bulan Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membaca tentang adab tilawatil Quran, adab-adab membaca Quran yang kami ambilkan dari kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, yang mana di sini beliau Kiai Musonef mengawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an. Az-dzikra di sini bermakna Al-Qur'an, bukan zikir biasa, tapi az-dzikra bermakna Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan, wa min asbabi hifdhihi fil qulubi wal masahifi istidamatu tilawatihi. Sebagian dari sebab-sebab menghafal dan menjaga Al-Qur'an untuk kita manusia di dalam hati ataupun di dalam tulisan-tulisan mushaf itu adalah melanggengkan membaca Al-Qur'an. Wal muwadzabatu ala dirasatihi ma'al qiyami bi adabihi wa syurutihi. Dan selalu belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan cara menetapi adab-adab dan syarat-syaratnya. Wal muhafadzatu ala ma fihi minal a'malil batinah wal adabi dzahirah. Dan menjaga kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yakni meliputi amal batiniah atau adab-adab yang zahir. Wa dzalika ma la budda min bayanihi wa tafsilihi. Dan hal tersebut maka menjadi wajib untuk dijelaskan dan diperinci, yang mana menjaga adab dalam membaca Al-Qur'an itu adalah sebagian dari sebab agar kita itu bisa menjaga atau menghafal Al-Qur'an di dalam hati kita, yang mana ini adalah terusan visi misi yang diisyarahkan oleh Allah, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menjaga Al-Qur'an. Kemudian kita teruskan, kita sebagai umatnya dengan cara melanggengkan membaca Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an dengan cara menetapi adab-adabnya. Di situ tidak disebutkan sebab yang paling kuat membaca Al-Qur'an adalah dengan cara yang macam-macam. Caranya cukup istiqomahlah dalam membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Seperti isyarat Sayyidina Ali yang pada waktu itu curhat pada Rasulullah bahwasanya, mengapa Rasul, hafalan saya ini kok lemah. Kemudian Rasulullah memberikan doa yang terkenal itu yang biasa kita baca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani, sampai selesai. Itu doa yang terkenal di dalam kitab hadis. Di dalam beberapa item doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tidak ada tertulis, ya Allah berikanlah aku hafalan Al-Qur'an secara instan, tidak ada. Yang mana di situ disebutkan salah satunya, ya Allah kasihanilah aku dengan cara bagaimana biar saya itu meninggalkan maksiat. Jadi menghafal Al-Qur'an itu bukan terus kita meminta secara zahir, ya Allah berikanlah saya hafalan Al-Qur'an, tidak. Ada banyak yang harus dilewati, seperti meninggalkan maksiat. Salah satunya yang juga diajarkan oleh Rasulullah seperti permulaan kitab tadi adalah istiqomah tilawatul Quran. Pastinya ma'al qiyami bi adabihi, dengan cara memenuhi adab-adabnya. Oleh karena itu, marilah kita membaca adab-adab tilawatil Quran atau membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Kiai Musonef yang berasal dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ini. Yang akan kami sampaikan di sini adalah adab zahiriyah, adab secara lahir yang kita lakukan yang kelihatan.
Perbandingannya adalah adab secara batiniah atau adab di dalam hati kita. Yang mana yang akan kita jelaskan di sini adalah adab zahiriyahnya dulu. Ada beberapa adab tilawah zahiriyah di sini yang disebutkan. Yang pertama, al-adabul awalu fi halil qari'. Adab yang pertama adalah bagaimana seorang membaca Al-Qur'an itu memperbaiki tingkahnya. Di sini disebutkan wa huwa ayyakuna 'alal wudu'i. Ketika membaca Al-Qur'an, sebaiknya kita dalam kondisi suci, punya wudu. Waqifan 'ala hay'atil adabi wasukuni. Dan berada pada posisi yang penuh adab dan tenang hatinya. Imma qa'iman wa imma jalisan. Ada kalanya caranya dengan berdiri atau dengan duduk. Silahkan. Yang terpenting tetap menjaga adab. Mustaqbilal qiblati mutriqan ra'sahu ghairu mutarabbiin wala muttaqiin wala jalisin ala hay'ati takabbur. Dengan cara menghadap ke kiblat, menundukkan pandangannya, tidak duduk dengan duduk yang layah-layah santai, dan tidak duduk dengan kondisi duduk seperti orang yang sombong, takabbur. Duduk dengan penuh ta'zim. Kemudian di situ dilanjutkan, bagaimana kalau kita membaca tanpa memiliki atau tidak dalam kondisi suci? Atau bagaimana kalau kita itu membaca Al-Quran dalam kondisi posisi dengan tidur miring? Dan ternyata di sini disebutkan boleh, karena ini adalah mengamalkan isyarah dari Al-Quran. Di sana disebutkan kalau Allah Ta'ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah Al-Quran. Jadi seperti tadi di awal ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra. Sebenarnya aku turunkan zikra. Zikir di sini Al-Quran. Sehingga di sini alladzina yadhkurunallaha ay alladzina yaqra'ul Qur'an. Yakni adalah orang yang membaca Al-Quran dengan cara berdiri, qiyaman, wa qu'udan, dan dengan duduk, wa 'ala junubihim, dan dengan cara tidur miring. Itu diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih utama tetap dengan cara berdiri dulu, kemudian duduk, kemudian tidur. Seperti diisyaratkan di sini, qiyaman didahulukan daripada qu'udan didahulukan daripada ala junubihim. Itu menunjukkan ada afdoliyah. Itulah cara memaknai atau mentafsiri Al-Qur'an. Takdim itu berfaedah tafdil, berfaedah mengutamakan. Makanya di situ disebutkan fa in qara'a ala ghairi wudu'in aw kana mutaji'an fil firashi falahu aidan faklun walakinnahu duna dzalik. Bagaimana kalau seseorang itu membaca Al-Qur'an tanpa wudu dan tidur, posisinya tidur, maka itu boleh dan punya keutamaan sendiri, tapi tidak melebihi keutamaannya orang yang duduk. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, Atsani fi miqdaril qiraah. Yang kedua adalah tentang berapa kuantitas atau ukuran kita membaca. Di sini disebutkan ulama itu berbeda-beda. Ulama itu punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam kuantitas membaca Al-Qur'annya. Walil qurra'i 'adatun mukhtalifatun fil istiktsari wal ikhtisari. Ulama ahli qiraah Al-Qur'an itu punya kebiasaan yang berbeda-beda, baik dalam segi banyak atau sedikitnya. Adapun yang maksur dari sahabat, di sini disebutkan wal maksuru an Utsmana wa Zaid bin Thabit wa Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum annahum kanu yahtimuna al-Qur'ana fi kulli jum'atin yaqsimunahu sab'ata ahzab. Yang terlaku dari beberapa sahabat di sini disebutkan Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Beliau punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran setiap Jumat, artinya setiap minggu, seminggu sekali. Yang mana dari seminggu ini dibagi menjadi 7 pos. Jadi misalkan 30 juz itu dibagi
Kalau dibagi 7 kurang lebih 7,5 sampai 8 juz setiap harinya. Kalau 30 berarti kalau 7 hari berarti sekitar 4, nah, sekitar kurang lebih 4 juz. Itu kebiasaan beliau para sahabat. Dan selebihnya terserah, itu tidak ada batasan tertentu. Yang penting istiqomah. Adzalitsu at-tartilu, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Tartil adalah membaca Al-Qur'an dengan hati-hati, tidak serampangan, memenuhi huruf, sifat, dan bacaan tajwidnya dengan aturan-aturan yang benar. Di sana disebutkan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil yang benar-benar tartil. Lantas bagaimana hukum baca Al-Qur'an dengan tartil ini? Huwa al-mustahab fi hayatil Qur'ani lianna sanubayyinu anna al-maqsuda minal qiraati at-tafakkuru wa tartilu muayyanun alaih. Hukum membaca Al-Qur'an dengan tartil itu hukumnya adalah sunnah, yang mana akan dijelaskan oleh pengarang di sini bahwasanya tujuan dari membaca Al-Qur'an itu tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk tafakur, tadabbur, berpikir, berangan-angan. Dan tartil itu adalah salah satu faktor yang sangat mendukung agar bagaimana kita bisa tafakur dan tadabbur makna ayat Al-Qur'an. Ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata seperti ini: "La'an aqra'a al-Baqarata wa ala Imrana uratiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu harudamatan." Saya membaca Al-Qur'an yang mana di sini disebutkan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dengan saya baca tartil dan dengan saya tadabburi maknanya, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Qur'an semuanya 30 juz dengan cara serampangan. Ini. Wajaliyun anna tartila wa ta'adduta aqrabu ila taqdiri wal ihtirami wa ashaddu ta'thiran fil qalbi minal hadramati wal istijabi. Dan sudah sangat jelas sekali bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan tartil itu bisa mendekatkan kita untuk mengagungkan Al-Qur'an. Beda kalau cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu ada potensi kita itu meremehkan bacaan Al-Qur'an, tidak kita penuhi tajwid-tajwidnya. Dan membaca tartil itu lebih bisa memberikan efektivitas di dalam hati kita daripada membaca dengan serampangan dan tergesa-gesa. Di adab yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ar-rabi'u al-buka'u, yang keempat adalah menangis. Ketika membaca Al-Qur'an kita sertai dengan rasa menangis. Bagaimana kita bisa menangis? Karena kita melihat ketika di situ kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ancaman-ancaman, yang berhubungan dengan tahdid, menakut-nakuti kita agar kita itu bisa berhati-hati, dan janji-janji Allah yang menakutkan di situ, ayat-ayat azab. Seharusnya hati kita itu harus tersentuh seperti itu. Akhirnya kita menangis. Seberapa banyak aturan-aturan Al-Qur'an yang sudah kita langgar. Dan menangis ketika membaca Al-Qur'an itu hukumnya adalah sunnah, wa huwa mustahabun ma'al qiraati. Seperti itu. Jadi menangis karena ketika kita membaca ayat-ayat siksaan, ketika kita bahkan membaca perintah, kita menangis, kita tidak bisa melakukan perintah kita dengan baik, perintah Al-Qur'an, perintah Allah, sementara kita masih ceroboh untuk mengerjakan perintahnya. Kita berhak menangis seperti itu. Kemudian yang kelima, al-khamisu ayyura'iya haqqal ayati. Kemudian yang kelima adalah kita menjaga hak-hak ayat Al-Qur'an. Bagaimana hak ayat Al-Qur'an ini? Ketika kita membaca dan menemui ayat sajdah, maka kita sujud, yang biasa disebut dengan sujud tilawah. Contohnya surat yang biasa kita baca yaitu surat Al-Alaq. Di situ disebutkan ayat kalla la tuti wasjud waqtarib. Ketika menemui ayat sajdah, kita sujud tilawah.
Atau paling tidak kita membaca penggantinya, membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita penuhi hak-hak ayat tersebut. Kemudian ketika kita menemui ayat-ayat istighfar, kita beristighfar. Dan selanjutnya, pokoknya kita penuhi hak-hak ayat. Seperti itu. Kemudian yang keenam, ayakula fi mubtada'i qiraatihi a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang keenam adalah hendaknya ketika kita memulai membaca Al-Qur'an, membaca a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim atau ta'awud. Wa fi athna'il qiraati idza marra bi ayati tasbihin sabbaha wa kabbara. Ketika di tengah ayat, di tengah bacaan kita melewati ayat-ayat tasbih, kita membaca tasbih, kita bertakbir. Ketika kita melewati ayat istighfar, kita beristighfar. Ketika kita melewati ayat yang menerangkan tentang doa, kita berdoa dan mengamini. Contohnya, itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengamini. Ketika bertemu dengan ayat istighfar, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kita membaca istighfar. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan siksaan atau yang menakutkan, maka kita meminta perlindungan. Contohnya surat Al-Ghasyiyah. Di sana disebutkan fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang agung. Maka dengan seperti itu kita berta'awud dengan mengucapkan Rabbi a'idni min adzabik. Kalau kita membaca atau melewati ayat-ayat yang berupa tentang hisab, maka kita berdoa, ya Allah ringankanlah hisabku. Seperti juga di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita ucapkan Rabbi hasibni hisaban yasira. Itu bisa kita ucapkan dengan lisan atau hati kita. Itu yang keenam. Kita penuhi hak-hak ayat Al-Quran. Juga termasuk ketika kita menemui ayat-ayat seperti itu, kita penuhi. Yang ketujuh, as-sabi'u al-israru bil qira'ah am'adu anir riya'i wat tasannu'i. Yang ketujuh adalah melirihkan bacaan Al-Quran kita, karena itu bisa menjauhkan kita dari pamer dan terlalu membuat-buat. Ketika kita baca Al-Quran difasih-fasihkan, ya fasih itu memang harus, tapi terkadang orang baca Al-Quran itu diperlihatkan bacaannya, difasih-fasihkan, itu kurang bagus. Lebih baik kalau orang punya pemikiran, kalau saya nanti baca Al-Quran dengan keras, saya takut saya riak, saya takut saya nanti justru pamer, lebih baik membaca Al-Quran dengan lirih saja. Kalau kita tidak takut punya pemikiran seperti itu, maka nggak apa-apa membaca Al-Quran dengan keras. Apalagi ketika di dalam sholat, yang sholatnya ini membacanya dengan keras, seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, ya ini mau nggak mau harus dibaca dengan keras. Dan itu lebih utama. Atau dibaca dengan keras ketika kita latihan membaca Al-Quran. Anak-anak atau siapapun yang membaca Al-Quran itu hendaknya dengan keras kalau masih proses latihan. Karena kita akan tahu dan mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kalau tidak kita keraskan, kita tidak akan mengerti sebatas mana kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan fasih. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi yang jelas membaca Al-Quran dengan lirih itu lebih utama, lebih menjauhkan kita dari pamer dan terlalu membuat-buat ketika baca Al-Quran. Itu bagi orang yang di dalam hatinya takut dia akan pamer. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa dengan keras. Yang kedelapan adalah athaminu tahsinul qiraati wa tartibuha min ghairi tamtitin mufritin yughayyirun nazma fadzalika sunnah. Yang kedelapan adalah menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara kita, yang jelas tanpa ada kecerobohan yang bisa mengubah runtutan Al-Quran. Kita memperbaiki atau menghiasi Al-Quran kita ketika membaca. Tapi justru banyak orang yang menghiasi Al-Quran dengan suara kita, tapi bacaan tajwidnya justru terganggu. Nah ini justru malah tidak baik.
Tapi kalau bisa menghiasi Al-Quran dengan suara kita yang bagus, tajwid kita juga bagus, maka itu sunnah hukumnya. Fadzalika sunnah. Disebutkan di dalam hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ada hadis lagi yang menyebutkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan bagian dari golonganku, yaitu orang-orang yang tidak melagukan Al-Quran. Tapi dengan catatan, melakukan tanpa ada kecerobohan yang bisa mengubah tajwidnya, makhrajnya, runtutan-runtutan Al-Qur'annya yang benar. Tapi kalau sekiranya merubah panjang pendeknya, tajwidnya, ya jangan dilakukan, dibaca secara datar saja. Seperti itu. Jadi ada beberapa adab ketika kita membaca Al-Qur'an yang benar, sehingga kita itu bisa betul-betul menjadi penerus visi misi Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menjaga Al-Qur'an, dan salah satu yang bisa menyebabkan kita itu bisa menjaga Al-Qur'an itu adalah membaca Al-Qur'an dengan memenuhi dan menjaga adab-adab zahiriyahnya ataupun adab-adab batiniahnya. Sekian, terima kasih. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.